wabarakatuh. Angin-angin lindo masa mula je lampu nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi aqsa bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, dan dengan kuasa Allah kita masih mampu dan sanggup solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam alias disolatkan. Dalam diopor ibu pak, kalaulah diopor di depan imam itu adalah disolat jenazahkan alias ala barangke ke desa Percacingan Kabupaten Lahat Kecamatan Tanah Datar Ibu Kota Balikpapan alias pintu kubur atau alamat bahasa awak Bapak. Sebelum berangkat tersebut pergunakanlah nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Alhamdulillah Allah titipkan sampai sekarang jasad dan ruh kita masih disatukan dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah. Salat beserta salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ketua pengurus masjid kita, Masjid Raya Al-Madani Kampung Baru, yang kita hormati Bapak Ibu Desa RW RT Niniak Mama alim ulama cerdik pandai dalam nagari, pemuda pemudi remaja yang duduk di sudut dan yang di tepi, yang tua yang nak bergigi. Ibu bapak-bapak rahimakumullah, tak dirantangnya panjang ancak dikumpah naknya singkit. Karena di penghujung Ramadan ini adalah penghujung alias finalis bagi orang-orang yang beriman. Karena dikatakan oleh Rasulullah, "Kam sha'imin min laisa lahu illa atas wajh." Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Allah surat Ali Imran ayat 22 boleh kita lihat. Ulaika alladzi habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu yang terhapus amalan mereka tersebut di dunia dan di akhirat. Kemudian mereka tidak ditolong oleh Allah sedikit pun. Surat Ali Imran ayat 22. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Untuk memelihara amal kita, izinkanlah kita saling mengingatkan di antara kita agar amal kita, nilai ibadah yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapat nilai ijazah yang terbaik yang namanya Idul Fitri, nilai ibadah yang suci, bersih dari segala noda dan dosa amalan kita. Amin. Amin lah Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Maka kajian kita sekarang adalah Sittatun asya'u tuhbitul a'mal. 6 perkara yang menyebab terhapusnya amalan manusia. Ibu-ibu nan padusi apa-apa ambuan laki-laki. Di padang mahsyar nanti kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Wa in asa'tum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu.
Di waktu dibangkit trompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, bermacam manusia berbangkit ketika itu, dibangkitkan dalam bermacam bentuk. Kalau baik amalannya, maka terpancar cahaya Allah, cahaya Muhammad. Kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, ureknya kawe ke Baitullah, dirinya bagaikan Ka'batullah menghadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, apabila baik amalan seseorang, baik pula diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketika itu bermacam orang yang dibangkitkan oleh Allah. Ada yang perutnya buncit sampai mencerca ke tanah, ke lantai. Di dalam perutnya itu ada ular bin berbisa, kapasan, binatang sekalian binatang berbau busuk. Dia berjalan seperti ini. Mereka jalan bu pak, payah main lapuarinya bu pak. Barek bu pak. Dan ketika itulah hukuman bagi orang yang memakan makanan haram. Diperlihatkan oleh Allah hari itu sesuai dengan amalannya. Dan apabila orang itu amalan baik, terpancarlah wajahnya berseri-seri, asari sujud, bekas sujud, asari saum Ramadan, bekas puasa Ramadan yang membekas dalam kehidupannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nampak ketika itu. Maka oleh karena itu hari berbangkit itu Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, di masa itu nanti dipanggil seseorang itu sesuai dengan amalan masing-masing. Kalau yang banyak dosa tercimpung ke dalam neraka Siratul Mustaqim itu, titian itu, bak rambut kata orang itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak berjalan dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Kalau orang yang berjalan dalam surat Al-Baqarah ayat 17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara walamma adha'at ma hawla zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Orang yang elok hatinya, tidak busuk jiwanya, baik tutur katanya, baik ibadahnya, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada manusia, Allah perjalankan titiran Siratal Mustaqim itu, yang beliau titik nantinya model jembatan gadang. Tetapi andaikan tidak ada amalan, bagaikan rambut di belah 7, sampai saja ke neraka pak 1000 tahun lamanya. Sekurang-kurang neraka itu, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah dipraktekkan oleh Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat, wahai malaikat, cobakan kepadaku bagaimana sekurang-kurang neraka dahsyatnya. Disalaikan, yaitu trompa diletakkan di bawah, lalu dihidupkan apinya. Menggalaga api itu bapak, di trompa itu, kemudian meleleh matanya, keluar benak kepalanya, hancur sedikit demi sedikit, terkupas kulitnya, barasok kepala, barasok hidungnya Nabi Idris, tak pakai ketika itu bapak, seperti lilin tinggal tengkoraknya, hampir mati ketika itu Nabi Idris, tapi cuma merasakan sakit yang su'ul azab. Begini bentuknya kalau orang yang azabnya sesuai amalannya sangat buruk, maka dia akan merasakan pedihnya azab. Ini sekurang-kurang neraka. Tidak mati, hidup tak mau mati pun segan. Maka ada seseorang, kata Rasulullah ketika itu, sebelum mengerti Siratal Mustaqim, dia merasa amalannya terbaik, ibadahnya bagus, sholat puasanya bagus. Namun ketika pas amalannya diumumkan, tak satu pun muncul amalannya. Lalu bertanya sahabat kepada Rasulullah, ma asbabuhu ya Rasulullah, apa sebabnya semua ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, asbabuhu sittatun asya'u tuhbitul a'mal. Sebabnya ada 6 perkara yang menyebab terhapusnya amalan manusia. Itu diterangkan dalam surat, diperkuat dalam surat Ali Imran ayat 22.
Maka yang pertama, al-awwal al-istighalu bi khubin nas. Terlalu sibuk membuka aib orang lain. Jadi ibu, bapak-bapak, lah sudah wak puasa Ramadan, di ma tampe karajo, di ma langit dijunjung, di ma bumi dipijak, lidah. Karena lidah ini satu masjid, satu jemaah, bisa orang baca kak parang al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Inilah lidahnya. Makanya solat, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Orang solatnya bagus, solat ibadahnya tenang, ada tomak ninanya. Apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan, apa yang ia perbuat, semuanya hafizul jasad, terpelihara dirinya, jasmani dan rohaninya. Jadi salah satu untuk memelihara lidah itu agar tidak terucap kata-kata al-istighalu bi khubin nas ini adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah tersebut, maka ketika kita sebelum takbir, kita mulai dengan niat, kita buang sifat iri dan dengki, sombong dan takbur, baru kita tanamkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalau lah berjalan awak, kulit awak hamparan ke betullah, tulang kita tiang ke betullah, urek kita kawek ke betullah, diri kita menghadap ke Ka'batullah. Perjalanan hidup kita akan diridai oleh Allah. Lidah kau bapak lebih dasar daripada pisau silet. Karena lidah ini seorang suami kadang-kadang ditimpa oleh kanker, kantong kering, terucap oleh seorang istri kadang-kadang kata yang kacar, memfitnah dan mempergunjingkan suaminya sendiri. Bahkan satu masjid tempat bekerja diadu domba. Banyak orang yang serok alias lidah ini. Makanya Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, lebih baik dia diam daripada berkata-kata, atau hendaklah lebih baik dia berkata baik daripada berbicara yang tidak memberi faedah. Kata orang Nahusoro, "Ma pada faedatan yahsunul sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha." Kalau kita hidup, hendaklah hidup bertongkat iman, hidup bertongkat budi, mati bertongkat iman. Bila berbicara, berbicaralah dengan sesuatu yang arif dan bijaksana, yang mengandung kebaikan pada orang lain, dan jangan berbicara yang tidak berfaedah. Lebih baik diam daripada berbicara yang tidak memberi faedah. Yang pertama, karena lidah ini adalah sumber segala dosa dan sumber dari segala menyakiti hati seseorang. Karena dari hati yang buruk, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah oleh Allah penyakit itu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima kanu yakzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, wa qaswatun qalbi, orang yang keras hati. Selesai Ramadan, hati Allah mulai karih, bu, Pak. Ibadah Ramadan tadi Allah mulai barangke dari jasad awak. Latihan tadi Allah mulai pai. Anak awak, anak bujang awak yang biasanya memperjuangkan agama Allah, banyak di masjid, banyak di musola selama bulan Ramadan, inilah putus cinta hubungan kepada Allah. Oleh karena itu, pemuda yang baik adalah pemuda yang lemah lembut hatinya, yang dekat kepada Allah. Wal fata bil fata minal fatah bi jihadil akbar. Tidak dinamakan pemuda yang kuat pemuda yang menyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah. Wa qaswatun qalbi, orang yang keras hati ka Bapak, ala barangke Ramadan, ayyala sholat, mari kita sholat. Hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Yang undang Allah. Andaikan manusia tahu bahwa yang dititipkan kepada kita, yang bergerak itu menyerahkan jantung kita, yang kita pinjam jasad dan ruh kita ini adalah milik Allah, maka manusia akan kenal Tuhannya, akan bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa taala. Indah ditutui hatinya doh. Yang mengundang itu adalah Allah. Hayalah salat, kamarilah hamba-hambaku. Aku mengundang engkau, mendekatlah kepadaku. Itu kata Allah, Pak. Sementara kita summum buk'um yampahum la yarji'un. Tuli bisu buta, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berpenyakit. Ala selesai Ramadan, ala selesai rayo, la bakatutui imam bila lawa azan, tetapi hayya alal falah, yang gaek-gaek gero baik lunga gigi tangga sela. Yang orang tua yang seharusnya meramaikan masjid bersama anak-anaknya, karena baralek orang dipitala raminyo alik sajak pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke negari, membukakan balipe, membangkit batang tarandam. Andaikan orang tua, kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah madrasah, kepala rumah masjid tidak bersatu, menyuruh anaknya yang nyuruh, maka ibaratkan seandainya guru menyuruh mengaji, ngajilah nak kandung raya lah selesai, anak-anak TPK, anak dia. Jin duo detejan, jin duo bawa jin duo depan jun, jan jin jun, ama kakek nenek mengangon nonton jin dan jun, nonton jin dan jun, TV udui, HP hidup. Orang tua tidak menyuruh anaknya. Wa qaswatun qalbi, keras hati. Orang tua terkena. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Mana puasa Ramadanmu dulu yang harusnya bersama-sama meramaikan masjid? Al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Ala barangke Ramadan, barangke lo anak-anak kau dari masjid. Kalau ndak ada kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerja sama kamu dalam kebaikan dan jangan kamu bekerja sama dalam keburukan, dalam keburukan, dalam dosa dan keburukan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kalau indah disuruh anak wa pamunya kare hatinya, indah sembahyang, indah mengaji, awak takkan naik dosa bisu ibu-ibu bapak-bapak. Andaikan air dalam gelas ini terbuka, tidak terpelihara, ada air cecak lewat, ada kotoran lewat, lah bisa diminum Bapak, lah bisa diminum. Tapi kalau air ini ditutup bagus-bagus, indah masuk ciri cacak, indah masuk sekalian ciri, bisa diminum oleh Ustaz kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Bapak. Tambah lis ketek lo bensinnya. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Kalau keras hati anak wana sumayang, ko upi rambah lapaku nak tarang jalan kapara, ko upi elok lalaku nak sayang orang kawa. Suruhnya sumayang bapak solat. Kalau nawa suruhnya solat, suatu saat ketika menghadapi kematian, siapa yang menyolatkan awak besok lai, siapa yang mengkapani awak besok lai. Hati mereka terkunci keras membatu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau ingin anak awak berhasil, luluhkan hati yang keras. Fungsikan Ramadan bagi kehidupannya dalam diri dan keluarga kita. Ketika awak meninggal, Pak, ruh awak meronta-ronta ketika dibandiani oleh orang. Sakitnya di sini, bukannya di sana. Air yang ditimpakan ke dalam tubuh jenazah itu, jasadnya ya tak terang meronta-ronta sakit dulu, Pak. Sesungguhnya ruhnya meronta-ronta kesakitan, bagaikan air yang dimasak dengan api kompor yang sangat menggelegak-gelegak, ditimpahkan kepadanya, terkelupas kulitnya, sakitnya alang kepalang tanggungnya. Mana anak-anakku yang memandikanku? Kira anakku kare hati, indah sembahyang, nado yang bisa menyolatkan. Bahkan disuruh oleh orang mandikan orang tua waktu indah. Ambo takut memandikan orang tuanya sendiri, takut sedih orang tua Pak. Oleh karena itu keras hati anak kita, keras hati orang tua tidak sholat, tidak dekat kepada Allah, bisa menghapuskan amal ibadah kita Pak, kata Rasulullah.
Yang ketiga, wakilatul haya, orang yang kurang rasa malu. Tidak ada rasa malu ke Tuhan baik buruk. Umpamanya seperti zaman sekarang ini, di media bermacam telekomunikasi, internet dan segala macamnya yang berkaitan dengan media sosial. Berapa banyak anak-anak kita yang mempertontonkan auratnya. Kenapa? Karena media itu adalah ada kandang setan, ada kandang kiai, ada kandang ulama, ada kandang sekalian kandang di situ. Nan baik, nan buruk ada di situ, baca puah. Banyak anak-anak kita tidak malu mempertontonkan auratnya, orang tuanya pala pese mana apa pak. Pakai baju singkek, nampak pusek, nampak sekalian tajongkek. Pede mempertontonkan generasiku ke dalam HP dan internet. Sadih kita buka. Suatu saat ketika Rasulullah melihat di dalam perjalanan Mi'raj, banyak para wanita yang bermandikan air nanah yang sangat busuk. Siapakah itu? Hazi ummatuka ya Rasulullah. Ini adalah umatmu yang suka mempertontonkan aurat, yang tidak ada rasa malu kepada Allah, yang lepaso tetapi paunya nampak so kepada mamanya pakai aurat, baju pendek, sarawa singkek, rok nampak pusek, nampak sekalian untuk jongkek Pak. Nah, kemana kan tidak malu kepada mama? Karena al-haya'u minal iman, malu sebagian iman itu lebih. Kalau tidak ada malu itu, kata Rasulullah, iza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tidak punya rasa malu, babue sakanda hatimu, kata Rasulullah. Jadi kalau ada anak awak nak ada rasa malu, Pak, tugas awak itu, Pak, dia mempertontonkan auratnya. Calik juga media HP, telekomunikasi, media sosial itu, Pak. Jangan awak dikicau oleh anak awak. Kadang-kadang karena media itu orang berbuat maksiat, berapa dunia yang menonton, Bapak. Awak sebagai orang tua nanti dituntut di akhirat, hilang nilai puasa awak, Bapak. Oleh karena itu, dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak, dengan keterampilan kita isi tangan, terarah, Bapak. Yang ketiga tadi adalah kurang rasa malu. Yang keempat, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Boleh awak cinta kepada dunia, tetapi ingat jangan lupakan akhirat awak. Kadang kan awak cinta pada dunia, suami atau istri kerja pagi, siang dan malam. Setelah Ramadan ini cari piti saja, tetapi waktu menasihati anak tidak ada, waktu sholat tidak ada. Padahal yang memberi kesempatan angin ini bertiup, udara ini berjalan, napas kita bisa bergerak, denyut nadi ini bisa bergetar, jantung kita ini bisa bergerak karena dengan izin Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kini awak tidak ada waktu untuk Allah, maka zalimlah kita ketika itu, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Nah, orang yang tidak ada waktu kepada Allah, kepada sesama manusia, maka amalannya terhapus karena lupa kewajiban kepada Allah, karena cinta kepada dunia dan nanti akan takut kepada mati. Al-Qasas mengatakan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Akhirat yo, dunia yo pulo. Jangan awak kadang-kadang kan ada doa kepada doa saja, tapi awak malah bau usaha berang pulo Tuhan lupa. Ada pau, ada kaki, ada usaha, ada rasaki. Jangan lupa mendoa. Ibaratnya duit, doa, usaha, iman, tawadu. Itu jangan lupa untuk mendapatkan duit. Ibu, bapak-bapak, untuk menetralisir dunia itu agar jangan terhapus amalan kita. Yang kelima, yang menghapus amalan itu, kata Rasulullah, wazalimu la yantahi. Orang yang terlalu aniaya. Ada tetangga sebelahnya tidak makan ketika hari raya, Bapak. Anak-anaknya tidak dapat baju raya, yang anaknya dapat baju raya rancak. Ibu hatinya mendengar suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang takbiran itu, sepanjang itu pula ayat matunya ibu hati, Bapak. Perhatikan itu, Bapak.
tidak masuk surga seseorang itu apabila ada saudara kanan kirinya yang teraniaya sesama mukmin. Makanya orang yang aniaya itu termasuk juga orang yang menganiaya hak orang lain. Itu aniaya juga. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Wazalimu la yantahi, terlalu aniaya. Yang keenam, waturul amal, panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan itu adalah termasuk orang yang mengumpat dan mencela pemberian Allah. Karajo male usaha, karajo male gaji nak gadang. Katiko gaji sakete usaha male, dia mengumpat deh Tuhanku sakete rasa kila modeko wa ayo dah adil Tuhan. Mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu 'addada. Celakalah bagi pengumpat dan pencela yang kerjanya hanya mengumpulkan harta. Maka siapa yang mencela, dia gira sakit Tuhan sakete atau banyak, indah ukur kepada Tuhan. Surat Ibrahim mengatakan, Izta'azana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ingatlah ketika Tuhan berkata, siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Siapa yang kufur kepada Allah, azab Allah yang maha pedih. Nilai Ramadan tadi kalau mumpek mencela ibadahnya itu Allah habis saketek demi saketek karena umpat dan cela, karena panjang angan-angan tadi. Jadi kesimpulannya Bapak, 6 perkara yang menghancurkan amal ibadah tadi, yang membuat terhapus amalan tadi. Yang pertama, terlalu sibuk membuka aib orang lain atau bergunjing. Yang kedua, waqaswatul qalbi, orang yang kari hati, artinya menyia-nyiakan perintah Allah. Lalape Ramadan nak didangan perintah Tuhan lain, sumbayang indah. Lai diterima puasa kami Pak Ustaz, sembahyang indah, puasa lai, tapi lai berbaju tapi nak basurawa. Lai ada kunci tetapi nak bisa lai ada dapat surga tapi nak ada kunci dawa. Salat miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga, itu adalah salat. Yang kedua, waqaswatul qalbi, orang yang keras hati. Yang ketiga, waqillatul haya, kurang rasa malu, dak ada malu ke Tuhan, dak ada malu babuek dosa, menghapus amalan kita. Yang keempat, wa hubbud dunya wa karahayatil maut, orang terlalu cinta kepada dunia, terlalu takut kepada mati. Artinya cinta ke dunia, lupa ke akhirat. Yang kelima, wa zalimu la yantahi, orang yang terlalu aniaya. Banyak maniaya orang dalam kerja, semakin banyak dimanapun dia hidup, orang tersakiti, hati orang terasa perih karena mulutnya, karena perbuatannya. Maka sepanjang kutukan orang yang merasa dianiaya itu, dosanya itu tidak akan diridhoi oleh Allah, dan dia akan diletakkan di tempat su'ul maqam, tempat yang seburuk-buruk tempat. Yang keenam, waturul amal, orang yang panjang angan-angan. Artinya orang yang suka mengumpat dan mencela karena angan-angannya tidak dapat berbuat malih, tetapi ingin mendapat hasil yang banyak. Tidak ada minal khuruj ilal masyaqqat, mencari jalan keluar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dia jadi Tuhan seketik, usaha lah, mungkin usaha boleh maksimal, mungkin ada hikmahnya. Jangan mengumpat dan mencela, itu akan menghapus amalan kita. Jadi pelihara amal kita ibarat memelihara air putih dalam gelas. Kalau air putih itu waktu itu elok-elok, dakwah biar masuk ciri cacat sekalian ciri, maka air putih itu suatu saat akan bisa kita cicipi dan kita nikmati. Kita akan mendapat yaitu nilai Ramadan yang baik. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah dengan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kajian kita. Mohon maaf kalau ada lidah salah kata, mohon dimaafkan. Dimaafkan amboy ibu. Dimaafkan amboy ibu. Ketek ni mah. Dimaafkan amboy bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tando rapat, azab syukur tando mati. Yo maaf ambo pinta.